Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Bau-Bau kaum muslimin dan muslimah di mana saja saat ini Anda mendengarkan kami di FM 99,4 MHz dan juga RRI Playgo serta rri.co.id. Kembali kami menyapa Anda di hari ini pendengar Ahad 17 April 2022 dalam program khusus Ramadan Indahnya Ramadan. Ini adalah edisi yang ketiga kita bertemu ya. Pendengar, di edisi kali ini kita mengangkat topik tentang nuzul Quran, menghayati dan menjiwai Al-Quran sebagai ruh dan nafas dalam kehidupan. Dan alhamdulillah bersama kita di Indahnya Ramadan sudah hadir narasumber Ustaz Safarudin Yahya SPDI MPDI. Beliau adalah pendiri Taman Baca Kedai Ilmu, juga guru di Pondok Pesantren Syekh Abdul Wahid Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Baik, ya untuk dan terkait topik kita Ustaz, nuzul Quran ini sebentar lagi kita akan segera memperingatinya 17 Ramadan Ustaz ya. Kita memperingati nuzul Quran dan bagaimana atau aplikasinya dalam nuzul Quran kita bisa menghayati dan menjauhi Al-Quran ini sebagai ruh dan nafas dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Salah satu nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita di antaranya adalah nikmat diturunkannya Al-Quran di tengah-tengah kita. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena rahmat Allah dan kebaikan dari Allah dengan dijelaskannya Al-Quran oleh Muhammad di tengah-tengah kalian, maka pasti kalian akan tergolong orang-orang yang merugi. Kalau kita membaca sejarah detik-detik Nabi kita Muhammad SAW hendak meninggal dunia, salah satu hadis yang cukup masyhur yang sering kali kita dengarkan, kata Rasulullah, taraktu fikum amroini, saya tinggalkan kepada kalian itu hanya dua harta pusaka, in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kalau kalian berpegang teguh terhadap dua pusaka ini kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullahi, kitab suci Allah, wa sunnatu rasulihi, dan sunnah daripada rasulnya. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah apa tujuan atau apa pentingnya Al-Quran sama hadis ini bagi kehidupan kita. Ternyata para ulama berpendapat kalau kita ingin menelusuri sebuah ilmu dan terkait ilmu apa saja, pada dasarnya kita tidak akan pernah melupakan atau tidak akan pernah meninggalkan informasi-informasi Al-Quran. Ketika kita berbicara tentang ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, Al-Quran terlebih dahulu telah banyak memberikan isyarat terkait dengan ilmu kedokteran tersebut. Ketika kita pun mencoba menelusuri ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan alam misalnya, Al-Quran pun telah banyak memberikan isyarat terkait ilmu pengetahuan alam yang dulu pernah diperhatikan oleh para peneliti dan terus berkembang, dan semua tidak pernah terlepas atau luput daripada isyarat-isyarat Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Waqiah yang seringkali kita baca itu, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat, andai kata mereka itu tidak mensyukuri nikmat kami, maka kami akan jadikan air hujan itu asin ya. Dan ternyata ilmu pengetahuan alam juga menjelaskan terjadinya siklus hidrologi, proses terjadinya curah hujan itu yang diawali dengan proses uapan air laut. Jadi bagaimana Al-Quran dari jauh-jauh hari telah mengisyaratkan, bahkan terjadi prosesnya turun hujan itu, Al-Quran sudah memberikan isyarat di mana air hujan itu bermula dari uapan air laut. Berapa banyak
hasil-hasil penelitian yang kita peroleh di mana dibuktikan ternyata puasa yang sangat sederhana yang kita kerjakan selama Ramadan ini itu bisa menyehatkan badan. Sumu tasihu, bahkan isyarat daripada hadis pun demikian, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Artinya apa? Lagi-lagi ketika bicara tentang ilmu apa saja tidak pernah terluput daripada informasi daripada Al-Quran sama hadis yang telah menginformasikan 1400 atau 1500 tahun yang silam. Inilah bagian daripada mukjizat. Jika mukjizat daripada para nabi yang demikian luar biasanya itu, sebutlah mukjizat daripada Nabi Sulaiman yang bisa memerintahkan bangsa jin, hewan, berdialog dengan hewan. Kata para ulama, mukjizat yang dimunculkan atau yang ditampilkan oleh nabi-nabi terdahulu hanya berlaku pada zamannya saja. Sebagaimana Musa mampu membelah lautan dengan tongkatnya, kemudian juga Nabi Isa bisa menyembuhkan orang mati. Mukjizat yang dialami, yang dimiliki oleh mereka itu hanya terjadi pada zamannya saja. Akan tetapi mukjizat yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW berupa Al-Quran akan terus lestari, bahkan terus memberikan kontribusi manfaat bahkan sampai hari kiamat terjadi. Ini yang disebut dengan mukjizat Al-Quran. Salah satu contoh sederhana yang perlu saya sampaikan di ruang radio RRI adalah Al-Quran itu adalah kitab suci yang mampu dihafalkan oleh jutaan manusia dari berbagai tingkat usia, baik dia anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia. Ada beberapa buku juga yang penelitian yang menjelaskan di mana ada seorang ibu daerah Bogor mampu menghafalkan Al-Quran berusia lebih daripada 60 tahun. Bahkan Al-Quran ini mampu dihafalkan oleh orang buta yang tidak mampu melihat Al-Quran sekalipun. Cukup dia mendengarkan, dia bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi sekali lagi Al-Quran ini merupakan mukjizat yang cukup luar biasa, yang sangat luar biasa. Bahkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahkan ketika orang sakit pun dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, Allah minimal kasih ketenangan. Jadi ternyata sakitnya fisik itu dipengaruhi oleh sakitnya psikis, sakit kejiwaan. Dan kejiwaan itu bisa diobati dengan seringnya mendengarkan Al-Quran, karena mendengarkan Al-Quran secara rutin mampu melahirkan ketenangan di dalam jiwa. Al-Quran adalah mukjizat dari Allah. Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhannya, falyaqra'il Quran, maka perbanyaklah membaca Al-Quran, dengan catatan tidak hanya sekedar kita baca saja, tapi kita tadaburi dengan maksud kita coba baca terjemahannya, isi kandungannya, lambat laun kita akan menemukan solusi-solusi dari pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang selama ini kita cari. Mungkin sekian dulu, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Baik, Masya Allah Ustaz ya, ternyata ada banyak itu mukjizat dari kitab suci Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi setiap muslim. Ustaz, ini juga menarik bahwa kita tahu proses diturunkannya Al-Quran dari Allah kemudian ke malaikat Jibril dan sampai kepada Muhammad itu ayat per ayat, lembar per lembar gitu. Dan surah pertama yang turun adalah surah Al-Alaq gitu. Sementara di Al-Quran surah pertama ketika kita membuka Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Nah itu bagi orang awam mungkin bertanya-tanya kok bisa gitu, kenapa bukan surah Al-Alaq saja yang ada di depan? Baik, perlu kita ketahui bahwasanya penempatan daripada surat-surat yang disusun oleh para sahabat sepeninggalan Nabi itu merujuk pada tata cara ketika Rasulullah SAW memimpin imam di hadapan jamaah atau di hadapan sahabatnya. Rasulullah kemudian kadang-kadang di rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, hadis yang cukup masyhur yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Rasulullah itu
ketika menyolati kami, beliau di rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah. Summa iftataha, kemudian di rakaat kedua ketika beliau bertakbir kemudian melanjutkan dengan membaca surat Ali Imran dan seterusnya An-Nisa. Dari gambaran ini kemudian para sahabat mencoba menyusun, merumuskan Al-Quran berdasarkan ayat, berdasarkan surat per surat itu daripada apa yang mereka pernah lihat daripada Rasulullah SAW membacakan Al-Quran di dalam salat-salat mereka. Memang betul ayat yang pertama kali yang turun adalah surat Al-Alaq, bercerita tentang Iqra, akan tetapi posisi untuk diletakkan surat tersebut tidak serta-merta dijadikan sebagai posisi paling awal, karena para sahabat itu sudah mendapatkan isyarat dari baginda Nabi tentang tata cara penyusunan Al-Quran berdasarkan apa-apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi di hadapan para sahabatnya. Kemudian perlu kita ingat yang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadhan wa yudarisuhul Quran. Kata Ibnu Abbas, kami diceritakan oleh baginda Nabi sesungguhnya Jibril itu datang di setiap malam-malam Ramadan untuk mengajarkan Rasulullah Al-Quran. Sehingga salah satu tradisi daripada kebiasaan baginda Nabi khususnya di malam-malam Ramadan, biasanya Nabi pun memanggil beberapa sahabatnya seperti Huzaifah bin Yaman, Zaid bin Sabit untuk membacakan Al-Quran di hadapan Nabi. Kemudian Nabi mengoreksi, kemudian Nabi menjelaskan posisinya ini, yang posisi yang pertama itu yang mana, yang kedua itu yang mana, sehingga itulah terjadi penyusunan Al-Quran di zaman Abu Bakar Siddiq atas inisiatif daripada Khalifah Umar Ibnul Khattab, dirampungkan di zaman Utsman, meskipun Utsman Ibnu Affan Al-Quran pada saat itu belum diberikan harakat, ya, jadi belum ada harakat titik koma. Nanti di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib lewat sekretaris beliau namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, kemudian sudah mulai disusunlah Al-Quran berdasarkan harakat. Jadi sama sekali tidak ada keraguan daripada Al-Quran yang kita baca hari ini. Itulah Al-Quran yang telah sempurna, yang telah diupayakan disusun oleh para sahabat. Dan ada sebagian ulama berpendapat, kenapa Al-Quran itu disusun secara sempurna? Karena pada dasarnya ketika para sahabat menyusunkan Al-Quran, memilih sahabat-sahabat terbaik yang telah menghafalkan Al-Quran, mereka susun di malam hari setelah melaksanakan ibadah tahajud. Setelah disusun, kemudian dipanggil lagi sahabat-sahabat yang dulu pernah menghafalkan Al-Quran, apakah susunannya sudah sama, bacanya sudah sama, sehingga sempurnalah penyusunan Al-Quran. Dan sampai hari ini alhamdulillah Al-Quran bisa kita baca, di mana fadilah daripada satu huruf itu, kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bil hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka satu kebaikan daripada satu huruf itu akan diganjarkan 10 pahala kebaikan. Kata Rasulullah, ana la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak pernah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Fa inna ma alifun harfun lawalamun harfun wa mimun harfun, kecuali alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi betapa besar pahala jika kita mampu membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Baik untuk pendengar RRI Bau-Bau yang juga ingin bergabung memberikan pertanyaan atau tanggapan, Anda bisa kirimkan SMS atau WhatsApp Anda di 0822 5972 2994, dan kami juga persilakan kepada jamaah jika ada pertanyaan silakan acukan tangan saja kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan topik kita kali ini ya. Sejauh ini ada atau belum? Oke, belum ada. Nanti sebentar kalau ada, meskipun saya belum persilakan, angkat tangan saja ya, nanti kami persilakan. Ustaz, di malam atau peringatan Nuzul Quran nih, adakah amalan-amalan khusus juga yang bisa kita kerjakan? Baik, jika ada yang pertanyaan terkait dengan ketika prosesi turunnya Al-Quran itu, apakah perlu ada amalan-amalan khusus? Pada dasarnya peringatan itu hanya sekedar untuk mengingatkan kembali. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Peringatan itu sebetulnya hanya sekedar untuk mengingatkan, memberitahu kembali, karena dalam peringatan itu pasti ada manfaat bagi orang-orang
yang mengambil manfaat, khususnya orang-orang yang beriman. Sama sekali tidak ada dalil yang menjelaskan tentang ibadah khusus ketika turunnya Al-Quran. Bahkan para ulama pun masih berselisih pendapat, berbeda pendapat. Ada yang menafsirkan Al-Quran itu turun di malam yang ke-17. Ada yang menafsirkan Al-Quran itu turun di malam yang ke-19. Ada yang menafsirkan Al-Quran itu turun di malam ganjil, di malam Lailatul Qadar. Intinya Al-Quran itu turun, kata oleh para ulama, secara beransur-ansur. Ya, secara beransur-ansur. Diturunkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, diajarkan oleh kepada baginda Nabi secara beransur-ansur sesuai dengan kondisi yang pernah terjadi. Kemudian Rasulullah ketika menyampaikan Al-Quran memberikan informasi dan memerintahkan kepada sahabat untuk memisahkan di mana yang dimaksud dengan wahyu Al-Quran dan di mana yang berupa sunnah-sunnah Nabi. Ya, sekali lagi Al-Quran diturunkan dan diajarkan oleh baginda Nabi, akan tetapi tidak diperintahkan untuk dibukukan dan belum pernah ada informasi untuk dibukukan. Terkait pembukuan Al-Quran itu hanyalah inisiatif daripada para sahabat, khususnya Umar ibn Khattab, karena melihat dua faktor, banyaknya sahabat-sahabat Nabi yang telah meninggal di medan perang, dan yang kedua kata Umar bin Khattab, wa ma balu minan nasi, bagaimana keadaan umat Islam, umat manusia setelah andai kata kita ini semua meninggal dunia dan Al-Quran kita tidak bukukan. Sekali lagi Al-Quran turun secara beransur-ansur lewat malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Ada ulama juga yang berpendapat turun pertama kali secara utuh di langit dunia, lalu kemudian diansur-ansurkan secara bertahap kepada baginda Nabi. Tujuan Al-Quran diturunkan tidak serta-merta dalam satu firman yang utuh, adalah untuk mempermudah Nabi mengajarkan di hadapan sahabat-sahabat Nabi. Ya, sebagaimana kita pun ketika bekerja di suatu perusahaan, tentunya perusahaan tidak akan menjelaskan tata tertib secara keseluruhan. Minimal dia jelaskan secara beransur-ansur atau secara poin, supaya gampang dihafal, gampang diamalkan, gampang diingat, dan tidak terlalu menyusahkan bagi mereka yang memperoleh aturan atau tata tertib tersebut. Sehingga Al-Quran turun secara beransur-ansur, dan kemudian tidak ada amalan khusus. Yang terpenting adalah Al-Quran itu dibaca kapan saja, di mana saja, dengan catatan disunnahkan dalam keadaan bersuci. Ya, memang ada ulama yang berpendapat Al-Quran itu kalau dalam keadaan kita tidak berwudu tidak boleh kita sentuh. Ya, tapi itu tidak menjadi kategori wajib, karena makna daripada la yamassuhu illal mutahharun, Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci, adalah yang memiliki hadas besar saja, seperti wanita yang berhalangan, kemudian seseorang yang dalam keadaan, mohon maaf, mimpi basah, dalam keadaan junub, mereka diharamkan untuk menyentuh Al-Quran. Tapi bagi seseorang yang dalam keadaan belum sempat berwudu, hendak membaca Al-Quran, diperbolehkan dengan catatan afdoliyahnya, lebih baiknya dia dalam keadaan bersuci, dalam keadaan berwudu. Sekali lagi tidak ada amalan khusus, karena sampai hari ini pun Al-Quran masih menjadi ikhtilaf, apakah dia turun di malam 17 Ramadan. Ada yang berpendapat turun di malam Lailatul Qadar. Dalilnya adalah inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Jadi kalau malam-malam Qadar itu adalah satu malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, yang setiap tahunnya tidak pernah kita tahu apakah dia turun di malam 21, di malam 23, malam 25, malam 27 atau malam 29. Intinya adalah kita meraih keutamaan di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan dengan cara menghidupkan malam-malam harinya, membangunkan keluarga-keluarga kita, dan mengencangkan ikat pinggang, maksudnya lebih bersungguh-sungguh beribadah di malam-malam ganjil tersebut. Ya, baik Ustaz, tadi Ustaz sampaikan bahwa Al-Quran itu suci, jadi kita bagi yang membacanya atau menyentuhnya juga harusnya dalam keadaan yang suci, ya, bila perlu harus berwudu gitu. Nah, lalu dengan kondisi kaum muslimah begitu yang ada periode-periode di mana mereka tidak bisa menyentuh Al-Quran, masih bolehkah mereka membaca Al-Quran dengan menggunakan bukan Al-Quran gitu yang dipegang, misalnya aplikasi di handphone gitu, baca Al-Quran itu
masih terhitung pahalakah setiap huruf yang dia baca atau gimana Ustaz? Baik, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan di hadapan kalian Al-Qur'an, dengarkan baik-baik, wa ansitu, ambil pelajaran, karena sesungguhnya pada saat itu engkau akan mendapatkan rahmat. Inilah dalil yang kata para ulama pada dasarnya bagi kaum muslimat atau wanita yang berhalangan misalnya, tidak ada larangan bagi mereka untuk tetap membaca Al-Quran dengan catatan Al-Quran itu tidak dipegang, tidak disentuh secara langsung. Artinya apa? Dia bisa menyentuh Al-Quran dengan menggunakan sapu tangan misalnya, menggunakan pelapis misalnya, atau dia membiarkan temannya untuk yang dalam keadaan suci memegang Al-Quran lalu dia memperhatikan lalu kemudian dia baca. Ini adalah hal-hal yang dianjurkan atau diperbolehkan di dalam syariat kita bagi mereka yang berhalangan untuk tetap membaca Al-Quran demi mendapatkan atau meraih pahala daripada bacaan Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran jangankan kita baca, kita dengarkan pun sudah memperoleh rahmat dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita mampu membacanya? Sekali lagi kami perlu ingatkan di mana hadis yang kami jelaskan di awal tadi, ternyata pahala membaca satu huruf Al-Quran itu bernilai 10 pahala kebaikan. Kata para ulama, itulah serendah-rendahnya pahala. Serendah-rendahnya pahala daripada Al-Quran adalah hanya sekedar membaca. Maka bagaimana dengan anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, kemenakan-kemenakan kita yang di pondok-pondok pesantren atau di sekolah-sekolah tahfiz yang terus-menerus menghafalkan Al-Quran. Kata para ulama, jika membacanya saja yang tidak terlalu rumit sudah mampu menghadirkan daripada satu huruf itu 10 pahala kebaikan, bagaimana dengan mereka yang bersusah payah dia hafalkan lalu kemudian dia sambil bergerak, berjalan, beraktivitas dia terus melantunkan Al-Quran. Maka boleh jadi pahalanya tidak seperti yang dijelaskan oleh hadis tersebut, boleh jadi lebih. Karena kenapa? Kata Rasulullah, pahala itu diukur sesuai dengan kadarnya masa letih, kadarnya capek, kadarnya upaya. Ya, seseorang yang mampu melaksanakan sholat berjamaah pergi ke masjid dalam keadaan dia santai, dalam keadaan dia aman, itu pahalanya sangat besar sekali. Lebih-lebih dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina misalnya, saya dapat kiriman WhatsApp, mereka tetap berusaha untuk pergi sholat di Masjidil Aqsa meskipun dalam keadaan genting. Nah, itulah betapa besarnya pahala yang diperuntukkan kepada mereka, yang mereka peroleh berkat kerja keras dan susah payah. Seseorang yang ke masjid dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, itu luar biasa pahalanya. Akan tetapi bagi mereka yang tetap berusaha untuk ke masjid karena cinta ke masjid, akan tetapi mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan dingin, dalam keadaan hujan, maka kata para ulama, besaran pahala yang akan mereka terima tidak sama dengan mereka-mereka yang beribadah dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan sehat. Sehingga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kesempatan untuk tetap beribadah dalam keadaan apapun dan dimanapun. Saya mengusulkan kepada teman-teman wanita muslimah, jika mereka dalam keadaan berhalangan, lebih baiknya mereka tetap mendengarkan Al-Quran, baik lewat HP, baik lewat murotal, ataupun bisa pun melihat mushaf Al-Quran lewat Android, lewat HP. Dan ada ibadah juga yang dianjurkan untuk bisa dikerjakan, dan ini sangat mudah sekali, baik dalam keadaan kita berwudu atau dalam keadaan kita tidak berwudu. Apa itu? Yang disebut dengan zikir. Jadi zikir ini bisa kita praktekkan kapan saja, di mana saja. Ya, sambil bawa kendaraan baca istighfar 100 kali, sambil bawa mobil baca sholawat 100 kali, meskipun dalam keadaan berhadas, dan itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mundur, jangan pernah putus asa. Terlalu banyak cara bagi kita untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah disediakan dan telah diajarkan dalam syariat Islam kita. Oke, baik. Ya, ada pertanyaan ya. Tapi seperti ini satu pertanyaan saja karena kita sudah di akhir waktu untuk program ini. Singkat saja langsung ke poinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa pahala dari orang yang membaca Al-Quran itu setiap hurufnya 10 kebaikan.
itu minimal. Nah pertanyaan saya Ustadz, gimana kalau misalnya orang yang membaca Al-Quran ada sedikit kekeliruan-keliruan tapi tidak disengaja, apakah itu dosa atau? Terima kasih. Langsung saja ya. Terkait pertanyaan dari Pak Haji Tahman tadi, itu baik sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Qur'annya, mahir dia baca tidak ada salahnya, bahkan dia baca dengan melantunkan suara nada yang baik, ya. Sampai pada kemudian dia hafalkan, dia amalkan. Kata Rasulullah, sebetulnya ketika dia mati, surganya itu sudah ada. Nanti surganya di mana? Ma'as safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang baik hati. Jadi sebetulnya malaikat itu sudah ada surganya. Dia menunggu akan bertetangga bersama orang yang di dunia itu mahir Al-Quran. Mahir Al-Quran, dia bisa baca, dia hafalkan, dia pahami tafsirnya, dia ajarkan lagi, dia amalkan lagi. Kata Nabi, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah man ta'allama Al-Quran, setelah dia pelajari, wa 'allamahu, diajarkan lagi. Kalau kita belum mampu juga bisa menghafalkan Al-Quran, minimal kita sebagai donatur Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, kita bisa sedekah Al-Quran, cari pondok-pondok pesantren, dirikan rumah Al-Quran. Al-mahiru ma'al Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Kemudian kata Rasulullah, walladzi yaqra'ul Qur'an, sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an, wa huwa yatata'ata, sedangkan dia terbata-bata, ya. Wa huwa syaqun alaihi, bahkan sulit sekali dia ucapkan huruf itu, tapi ada kesungguhan dia mau belajar Al-Qur'an, walahu falahu ajroni, maka kata Rasulullah pahalanya dikali lipat 2. Ya. Kenapa dikali lipat 2 kata para ulama? Karena pertama ada kesungguhan, ada niat dia mau belajar Al-Qur'an, yang kedua dia mendapatkan besarnya pahala karena letihnya, karena susah payahnya. Inilah menjadi informasi, dan cukup informasi ini memberikan semangat kepada kita yang masih sedang berproses mempelajari Al-Quran. Lagi-lagi jangan kendor, jangan mundur, lanjut saja terus sampai akhir hayat kita terus membaca Al-Quran. Ada satu pengalaman sedikit saja sebelum kami tutup. Saya pernah mendapati seorang bapak luar biasa dari Sulawesi Selatan, datang di Bau-Bau ini mencari guru ngaji. Kebetulan takdir qadarullah bertemu dengan kami pribadi. Usianya 60 tahun lebih. Beliau bercerita, Pak Ustadz, saya selama 40 tahun telah berbohong kepada istri saya. Maksudnya saya sudah haji, saya sudah umroh. 40 tahun itu istri saya tidak tahu kalau saya tidak bisa mengaji. Saya bilang, Pak Haji, Bapak kan bisa menghafalkan lafaz-lafaz ketika talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Jangankan itu Pak Ustadz, bacaan-bacaan dalam salat pun saya sudah hafal semua, tapi saya tidak tahu huruf alif itu yang mana, ba itu yang mana, ta itu yang mana, sa itu yang mana. Terus Pak Haji bacanya bagaimana? Yang saya hafalkan adalah kunci-kunci ibadah. Inna, I-N-N-A, inna solati wa nusuki, saya hafalkan semua, tapi istri saya tidak tahu kalau saya tidak bisa mengaji. Jadi sekarang saya datang mau belajar mengaji dari Iqra, saya ajarkan dari Iqra 1, bahkan saya jelaskan A itu yang mana, ba itu yang mana, ta itu yang mana. Ini kesungguhan beliau. Sehingga saya bilang, Pak Haji teruslah istiqomah, mau belajar meskipun dari Iqra, meskipun Bapak sudah haji, insya Allah kata Rasulullah, man hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang berniat sungguh-sungguh, dia ingin tahu, dia ingin bisa, ternyata tidak bisa-bisa, kutibalahu hasanatan kamilah, maka niatnya yang besar itu akan mencatatkan pahala di sisi Allah seperti dia telah mengerjakan suatu ibadah yang sempurna. Jadi cukup niat, jangan merasa malu, jangan merasa berkecil hati, karena yang dilihat adalah kesungguhan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi jawabannya adalah teruslah membaca Al-Quran sambil belajar, memperbaiki meskipun terbata-bata, karena setiap satu huruf daripada apa yang kita baca meskipun belum baik dicatatkan 2 pahala kebaikan. Semoga kita dijadikan ahli Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran. Kalau perlu kita menghafalkan Al-Quran. Kalau belum bisa dimulai dari kita, minimal besok-besok anak-anak kita, cucu-cucu kita, kemanakan-kemanakan kita. Karena kata Rasulullah, siapa yang sanggup menghafalkan Al-Quran
maka dia akan menyelamatkan 15 orang daripada keluarga-keluarga terdekatnya. Dan barang siapa yang istiqomah menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, tidak hanya Al-Quran menjadi penolongnya di hari kiamat, dia pun pada akhirnya nanti di hari kiamat mampu meletakkan sebuah mahkota di atas kepala kedua orang tuanya, di mana cahaya mahkota itu, kata Rasulullah, mengalahkan cahaya daripada matahari. Semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini menjadikan kita hamba-hamba yang terus istiqomah membaca Al-Quran dan terus istiqomah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghafalkan Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Demikian mungkin singkat, mohon maaf atas segala kekurangan. Demi sempurnanya majelis ilmu, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semua kebenaran datangnya dari Allah dan kekurangan semoga Allah maafkan kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar RRI Bau-Bau kaum muslimin dan muslimah, demikian kebersamaan kita di edisi indahnya Ramadan kali ini bersama Ustaz Safar Yahya. Semoga apa tadi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk Anda dan yang paling penting bisa menambah semangat kita untuk mencintai Al-Quran hingga insya Allah nanti kita akan bersama ya masuk di pintu surga khusus bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pendengar dan kami kembali ke studio RRI Bau-Bau.